Gimana, Pli? Ya, Halo? Jelas kan? Jelas banget. Komennya saya matiin ya, oke? Sip. Oke, komennya matiin. Siap, oke. Just. Gimana? Aman nggak? Aman. Suaramu jelas kan, Pli? Jelas. Oke. Gimana? Oke, Mas Tirta, mungkin biar santai. Mungkin dibuka dulu. Bagaimana? Lebaran kamu gitu? Apa? Lebarannya Nggak gimana? Lebarannya alhamdulillah aman, Pli. Di rumah aja saya, Pli. Nggak keliling-keliling. Aman. Pli gimana? Di Bali gimana? Di Bali ini, tadi saya jelas ke rumah mertua. Mertua saya Muslim kan. Lalu bapak saya juga datang berkunjung ke rumah mertua. Jadi saya sudah cukup lama nggak ketemu sama ayah saya. Jadi tadi kami sempat diskusi juga. Beliau politisi DPRD. Jadi menarik. Dia intinya di Bali cenderung kondusif, aman, dan Tapi nggak rame-rame berarti ya? Jalanan berarti nggak rame, Pli, Bali? Dibilang sepi, ya, dibilang ramai juga. Oh ya biasa aja berarti ya, Pli? Karena kan Pemda Bali 2 hari yang lalu itu mengeluarkan statement. Jadi masyarakat itu nggak ingin berkegiatan, monggo. Gimana? Oke. Topik apa nih, Pli? Penasaran nih, Pli. Topik apa yang mau diangkat? Seperti yang saya kirim di DM sama Dr. Firdaus Mas itu tentang polarisasi opini sekarang ini di masyarakat dan juga kita ini seperti ya, bukan keinginan dari kedua belah pihak, tapi seperti ada agenda-agenda yang membenturkan antara netizen dan rakyat. Jadi rakyat dibikin simpati, entah siapa ini penggagasnya melakukan beberapa move yang membuat rakyat seperti kayak sakit. Jadi jadi tujuan saya mengajak diskusi malam ini. Jadi berarti membahas agenda antara kemungkinan teori adu domba antara divide and conquer antara rakyat dan nakes gitu. Betul. Coba Bli, aku mau denger. Jadi biar aku kasih respon yang mau diangkat, soalnya kan aku udah gak begitu ngikutin karena kan dari kemarin kampanye silaturahmi jarak jauh terus kan sama edukasi ke pasar-pasar karena udah buka kan, jadi kita ngedukasi biar pedagangnya biar aman. Jadi aku mau dengerin dulu nih agendanya gimana biar tak catat. Ya, jadi poinnya itu ada beberapa statement dari nakes yang seperti mungkin dipelintir sama media atau diglorifikasi oleh para pengguna sosial media secara berlebihan. Diglorifikasi, ada romantisme yang agak over the top. Jadi yang sangat dalam dan seolah-olah rakyat Indonesia itu tidak menghargai Palestina. Itu narasi yang sedang jalan. Seolah-olah rakyat Indonesia apa, Bli? Seolah-olah dibentuk sebuah opini seolah-olah rakyat Indonesia itu tidak menghargai posisi nakes yang sedang Oke. tidak sedang dalam posisi nyaman gitu. Jadi nakes kan sekarang sedang dalam posisi tergesal, sibuk gitu. Dan rakyat seperti dibenturkan dengan opini jika rakyat itu tidak menghargai usaha nakes untuk bekerja, dan nakes juga seperti nakes ini ada seperti ekspresi, tidak ada kesan gitu, menganggap masyarakat yang harus keluar, harus survive karena mereka tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup, seolah-olah mereka itu orang bodoh. Jadi ini yang harus kita urai sekarang ini, apakah rakyat itu memang benar bodoh? Apakah nakes itu seterdesak itu sekarang? Apakah situasi di lapangan memang
segawat yang digambarkan oleh media, atau rakyat ini memang sorry ya, atau rakyat ini memang sengaja dibuat stres tinggal di rumah nonton berita tentang jumlah penderita bertambah setiap hari, lalu mereka tidak dijamin kehidupannya oleh negara. Ini agenda ini yang harus kita urai malam ini, menurut saya seperti itu. Oke. Terus ini Bli minta tanggapan dari aku dalam segi apa? Yang nakesnya apa gimana? Jadi gini, yang pertama saya ingin tanya, nakes di Indonesia juga mungkin dokter Tirta mungkin tidak bisa semua kok tidak. Aku dengerin ke sini ya. Bentar, dengerin mic ke sini bentar. Gimana? Nakesnya? Jadi pertanyaan pertama saja. Iya, aku catat. Halo? Nakes di Indonesia itu lebih berpihak kepada WHO atau berpihak kepada rakyat. Oke, yang pertama itu. Oke. Terus yang kedua, kenapa para nakes, ini kan masalah bukan cuma skema, tidak hanya skema ini ya, tidak hanya wabah penyakit, tapi ini juga wabah psikologi. Jadi banyak orang secara psikologis sangat merasa tertekan, sangat merasa buntu, dan ada sebagai contoh yang paling nyata lah, kemarin di mana tuh ada yang pasien corona COVID itu lompat dari lantai 4. Orang pasien corona sampai lompat dari lantai 4 itu kan ingin mengakhiri hidupnya, itu tidak mungkin karena dia tahu tentang hal-hal lain. Yang pasti yang membuat dia sampai begitu kan pasti informasi yang dia serap yang sangat menakutkan gitu. Jadi kenapa para nakes ini tidak pernah mencoba, daripada menyuruh masyarakat daripada memposisikan diri untuk berbenturan dengan masyarakat, jadi kayak marah-marahin masyarakat di jalan raya pakai seragam ADP, marah-marah, entah itu settingan atau enggak saya kurang tahu, mungkin kita bisa jelasin nanti. Daripada nakes itu membuang-buang energi untuk marah-marahin saya, ini kan masalahnya bukan cuma wabah penyakit tapi wabah psikologi. Oke. Itu nanti saya bisa. Itu kenapa nakes Indonesia tidak mencoba mendesak asosiasi atau mendesak para psikolog, para psikiater di Indonesia untuk diberi lebih banyak ruang di rumah sakit, di media-media, di televisi. Jadi nakes Indonesia ini seharusnya bekerja sama dengan psikolog top di Indonesia. Semua psikolog di Indonesia harus bersatu. Karena yang kita hadapi, menurut saya yang kita hadapi ini bukan cuma wabah penyakit, tapi juga psikologi, dan banyak orang yang justru menjadi lebih kondisi dia tuh yang sebenarnya sehat-sehat aja, tapi karena tidak boleh keluar, di rumah aja, setiap hari disuguhi berita-berita teror, akhirnya imunnya drop dan akhirnya jadi sakit gitu. Jadi apakah nakes Indonesia tidak pernah punya pikiran, sudah saatnya kami bekerja sama dengan psikologi atau ahli-ahli di luar yang sama ini kerja gitu, coba beri panggung pada mereka untuk mengedukasi masyarakat agar tidak cepat ketakutan, agar tidak cepat merasa menyerah, takut. Jadi 2 pertanyaan dulu ya. Oke. Terhadap WHO, dan juga kenapa psikolog, psikiater tidak diberi ruang sama sekali berbicara. Oke, suaraku jelas Mbak Bli? Jelas. Oke, jadi thank you Bli. Kalau yang pertama, nakes itu ini ada beberapa ya. Jadi kalau nakes itu membela berdasarkan WHO atau rakyat. Kita di sini tuh bergerak berdasarkan sebuah standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui gugus tugas nasional, gugus tugas percepatan. Jadi kan mereka ada yang namanya staf ahli. Ya, staf ahli itu membuat sebuah standar penanganan COVID atau SOP. Karena kan COVID itu baru Bli. Ini berdasarkan teori yang kita terima ya. Jadi SOP ini dibuat oleh staf ahli. Staf ahli ini tentu mengandalkan standarisasi yang sudah diberikan. Tentu salah satunya WHO. Ya salah satunya cuci tangan yang emang Bli juga ngelakuin itu gitu loh. Jadi kalau misalkan kita membenci WHO, tetapi salah satu standar WHO yang kita lakukan setiap hari itu adalah cuci tangan. Nah itu yang dan salah satunya juga masker.
Nah, nanti dari WHO nanti ditemukan dengan standar-standar jurnal yang lain, dikompilasi oleh tim ahli. Tim ahli ini nanti discuss dengan Kemenkes, discuss dengan jajaran terkait, yang akhirnya dikeluarkan statement dari gugus tugas percepatan untuk diikuti oleh kita karena baru. Terus untuk pendapat yang kedua soal psikolog itu sudah beli. Jadi sekarang tiap ada namanya nomor 119 dan 117 dan 119 dan 118 dan 117. 119 dan 117 seingat saya itu kalau kita call itu ada layanan psikologi. Terus kedua, minggu depan itu ada hari psikologi, benar-benar seminggu penuh untuk membantu masyarakat agar yang tertekan psikologis itu tidak melakukan aksi-aksi yang berbahaya. Jadi motivasi, dan kalau nggak salah satu influencer yang terlibat gerakan minggu depan itu adalah Aukarin. Jadi emang itu benar Bri ya, psikologi. Jadi untuk dua pertanyaan ini udah. Terus habis itu ada pertanyaan lagi. Ini sih masih sama. Sama. Oke, tapi yang jawaban pertama masih banyak masih banyak loophole-nya. Jadi belum Kalau menurut saya. Kalau yang valid gimana Bli? Maksudnya yang valid datanya gimana? Kita ingin ngerti juga maksudnya. Kalau kan itu kan gambaran, aku kan mengatakan berdasarkan secara gamblang, secara umum lah. Nah, tapi sekarang aku pengen tahu, maksudnya pertanyaan pertama yang Bli maksud itu ke arah mana? Biar aku dengarkan, nanti aku catat lagi, aku akan memberikan tanggapan Bli. Oke. Begini loh, menurut beberapa dokter di luar ya, yang mereka ini sangat jarang, mungkin dilarang untuk tampil di platform-platform mainstream. Contohnya salah satunya adalah Dr. Andrew Kaufman, lalu ada Judy Mikovits. Jadi menurut mereka, dan juga kemarin ada peneliti ya, seorang pengamat politik, penafid lah, pengamat politik dengan IQ di atas rata-rata, itu Pak Mardigu. Beliau ngikutin kan, maksudnya dokter itu sempat ngikutin wawancara Pak Mardigu di Iya, Mardigu sempat lihat saya. Dan yang analisa Pak Mardigu itu sama persis dengan apa yang dikatakan oleh ada konspirasi researcher namanya David Icke dari Inggris. Persis, jadi virus ini ada 3 macam. Satu dari US, satu dari Israel, dan satu dari Cina. Yang di Indonesia ini kan sampai sekarang belum diketahui ini virus dari mana itu. Jadi SOP yang diberi oleh WHO itu memakai kasus yang mana sebagai gini ya, sebagai acuan mereka. Karena kalau misalnya virusnya A, tapi metode pengetesannya itu sebagai jadi yang saya ingin tanya ini itulah, WHO kan mengontrol SOP di Indonesia. Apakah WHO tahu virus yang di Indonesia ini yang mana? Yang A, B, C? Oke, jadi kalau yang setahu saya kemarin saya sempat discuss untuk seed virus yang di Indonesia dari 3 sampel yang diamati itu ternyata ya itu perjalanannya hampir semua sebagian besar dari China, ya, dari data dari hampir semua dari China karena penyebarannya itu lewat satu ABK, kapal, travel, pariwisata dan kawan-kawan. Terus untuk standarisasi, jadi ini kan saya langsungnya dari Wisma Atlet, jadi mungkin Beli langsung bisa discuss, ini kan silaturahmi, jadi semakin lebih enak kalau misalkan ada second opinion dokter kan kayak gitu. Jadi opini pertama saya kan emang mengikuti standar, dan opini kedua emang standar yang digunakan itu emang global kalau dari mereka, dari WHO ya. Tapi kalau kami sendiri seatnya itu yang kita lakukan adalah seatnya dari Cina setahu kami ya, karena emang dari penelitian berdasarkan pariwisata besar kemarin. Nah, untuk soal penanganan pasien, mungkin Beli langsung bisa tanyakan ini ke Dr. Zul. Dia adalah garda depan di Tower 7. Monggo Pak. Ya, halo Pak Jo. Dr. Zul. Selamat malam Pak. Selamat malam. Dideketin aja. Selamat malam Bang. Bagaimana? Di Wisma Atlet. Gimana Bang? Mengabarkan Di telinga aja. Paling update bagaimana sekarang situasi di sana? Apakah banyak yang sembuh atau makin banyak yang parah atau gimana? Silakan. Oke, untuk informasi terupdate di Wisma Atlet Bang, itu semua pasien hampir belum ada pasien yang meninggal untuk di Wisma Atlet. Itu yang pertama. Yang kedua,
jumlah peningkatan pasien itu memang masuk banyak klaster dari luar, Bang. Terutama dari Jakarta ya? Bukan dari Jakarta. Bukan dari Jakarta. Bukan dari Ini yang Jakarta. perlu kita klarifikasi. Yang Dari- masuk ke Wisma Atlet. Yang masuk ke Wisma Atlet itu yang dari luar negeri, kemudian yang dari ABK, itu semua kita tampung di Wisma Atlet. Tujuan untuk kita tampung di Wisma Atlet adalah dia dari bandara langsung dimasukkan ke Wisma Atlet untuk mencegah rantainya ini menyebar di Jakarta. Iya. Dokter Tirta, seperti itu, Bro. Jadi yang luar kota, yang luar Yang luar pulau. Tadi saya juga dapat DM dari beberapa. Tadi juga saya dapat direct message ya dari perawat dan relawan di Wisma Atlet. Ya. Tapi mereka tidak mau identitasnya di. Iya, hampir sama dengan temannya Bro. Jadi di Wisma Atlet tidak seserem yang diberitakan media-media. Iya, banyak betul. yang Coba kita ceritakan ini. Jadi itu benar. Jadi kita ceritakan nih. Kalau dari saya secara video itu di Wisma Atlet ini kita confirm ya. Setahu kami kamar-kamarnya itu makanannya enak. Makanannya enak. Kayak apartemen. Terus dapat wifi, makanan 3 kali hari, snack, ada yoga, ada fasilitas karaoke, pengajaran senam. Kemudian Pijit-pijit. pijit-pijitnya ada. Nah, coba ceritakan. Ya, Bro, kami ingin sampaikan bahwa Wisma Atlet tidak seserem yang beredar di media sosial. Pasien-pasiennya semua enjoy, itu yang pertama. Yang kedua, semua pasien terlayani dan terfasilitasi dengan fasilitas yang ada. Dokternya enjoy ya? Dokternya enjoy, kita enjoy. Kita dibantu dengan gerakan-gerakan relawan untuk menghibur kita supaya beban psikis itu bukan hanya dirasakan sama pasien, tekanan psikis pun itu kita dari para dokter itu dibantu dengan gerakan-gerakan relawan dari Dokter Tita dan kawan-kawan itu mampu menghibur kami. Nah, yang kami sesalkan ini sama warga negara Indonesia itu adalah kenapa kami mau berjuang di sini untuk taat dengan aturan di sini yang misalkan mata rantainya ini mampu kita putus, kenapa masih banyak masyarakat yang di luar itu yang mengatakan bahwa ini adalah konspirasi. Kan seperti itu, Bro. Konspirasi, konteks konspirasinya itu di mana? Itu kan harus di konspirasi di belakang virusnya atau konspirasi akhirnya atau konspirasi ada gerakan politik menekan ini. Lapisannya banyak, jadi harus dijelaskan dulu konspirasi konteks yang mana. Oke, konspirasi yang pertama kita sesalkan itu adalah yang menganggap COVID nggak ada. Ya, itu yang pertama. Menganggap COVID itu nggak ada. Terus menganggap Bali itu aman. Bali itu aman. Ini nanti ada petugas sendiri. Nanti kami akan sambungkan Mas Bro dengan komandan yang dari awal penanganan COVID masuk di Indonesia ini, mulai dari Natuna, kemudian di Pulau Sebaru hingga di Wisma Atlet. Beliaulah orang yang paling pertama tahu mulai dari COVID pertama kali masuk di Indonesia itu seperti apa. Terus yang kalau soal WHO standar yang kita gunakan sebenarnya beli sendiri juga mematuhi hal itu. Ya. Cuci tangan. Kenapa? Ya. Sama itu ngajar Indonesia nggak mungkin cuci tangan. Kalau Bro, kalau memang konspirasi maka semua orang warga dunia itu nggak perlu cuci tangan, nggak perlu menggunakan masker. Tapi semua orang patuh. Semua orang patuh dan memang karena takut didenda. Bro, kalau Anda di Bali ya, kalau Anda naik motor nggak pakai masker, Anda akan didenda. Jadi orang tuh kebanyakan, saya berani bilang, sebagian orang masker di Bali karena mereka tidak didenda. Masker sekarang di Bali lebih penting daripada STNK. Oh bukan. Kalau orang pakai masker di sini tuh karena kita melindungi diri dari droplet. dari droplet. Jadi virus ini itu berukurannya 16 Nah, sementara masker ini berukurannya 16 Nah, tapi dia di dalam droplet. Jadi harapannya kalau orang itu batuk, dropletnya nyangkut di dalam masker. Nggak akan keluar. Itu harapannya. Itu harapannya. Cuman kalau dari yang saya mau tanyakan dok, kenapa kenapa hasil riset Dr. Blaylock dari Amerika, ada seorang dokter, dia seorang dokter yang punya sejarah mengobati kanker tanpa kemoterapi. Jadi dia tuh suka melakukan metode-metode yang lebih ramah pasien. Jadi menurut riset dia, tadi cari di website dia, Dr. Blaylock, itu justru penggunaan masker berlebihan pada orang-orang yang tidak sakit itu justru bisa melemahkan imun dan membuat orang menjadi sakit. Gitu. Informasi yang seimbang begini, maksudnya jika media massa itu kan seharusnya berilah masyarakat informasi dari kedua kubu. Jadi
Tar bro. Ini salah sih. Jadi gini, kalau yang namanya sebuah ilmu itu dinamis. Jadi untuk soal yang kebijakan WHO yang masker awal mula emang masker itu buat orang sehat. Orang sakit nggak perlu pakai masker, itu awal mulanya. Tetapi ada penelitian dari sebuah negara, yaitu di Cekoslovakia. Pada waktu itu penelitian di Ceko itu menggunakan sama di negara Hong Kong. Yuk kita kasih aja maskernya, kita coba karena ini baru beli. Kalau misalkan dari dulu penyakitnya itu selalu ada, itu yang masker. Jadi di Ceko ini nyobalah semua pakai masker, tapi maskernya kain yang buat sendiri. Terus di nah habis itu di Hong Kong juga pakai. Ternyata tingkat infeksinya itu menurun. Nah Hong Kong akhirnya lolos, Ceko lolos. Nah itu akhirnya diadaptasikan sama WHO dan akhirnya WHO mengubah kebijakan semua orang pakai masker, tetapi maskernya masker kain. Soalnya kalau pakai masker kain itu bisa meningkatkan UKM nih. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua soal cancer, penelitian itu sebenarnya benar. Cuman kalau di dalam kedokteran contoh di dalam kedokteran itu ada tingkatannya. Ada yang namanya uji coba dulu penelitian, terus habis itu uji coba di hewan. Kalau hewan masih lanjut lulus, berarti kita akan lanjut lagi di manusia. Nggak boleh langsung tiba-tiba bagus langsung manusia, nggak boleh beli. Terus soal vaksin itu lama beli prosesnya. Indonesia punya beli di Edsman Institute. Indonesia itu punya sendiri beli lembaga yang membuat vaksin sendiri. Itu memang ada, yaitu Edsman. Mereka itu guru besarnya mengatakan kepada kami pada waktu di BNPB, benar ya? Ya. Itu mengatakan proses membuat vaksin itu lama banget. Pertama dia harus ngecek dulu. Setelah ngecek nanti dia akan yang namanya itu Ini kalau bro, tadi kita bicara masalah masker, vaksin ntar aja belakangan. Kalau masalah masker mungkin argumen dari Tirta dan kawan tadi, masalah masker saya akan percaya. Kalau masker itu bisa benar-benar mencegah COVID, saya akan percaya 100%. Kalau Bill Gates mulai memakai masker, kalau Donald Trump mulai memakai masker, kalau mereka berdua itu setiap hari meeting sama banyak orang. Mereka tuh nggak mungkin nggak ketemu orang, dan mereka tuh sering ketemu orang. Kenapa mereka di media-media satupun nggak ada foto Bill Gates atau Donald Trump memakai masker? Jadi mungkin masalah masker itu kita masih ini ya, karena banyak penelitian dari dunia dari dokter lain yang tidak di bawah narasi WHO, mereka tuh punya menunjukkan jika penggunaan masker yang terlalu berlebihan untuk sehat itu akan membuat orang jadi sakit. Dan juga penelitian yang lain adalah ketika orang terlalu banyak di rumah tanpa kena vitamin D, itu akan membuat orang lain. Jadi ini yang apakah narasi dari WHO ini ketigaan dari para dokter Indonesia, jika narasi dari WHO sengaja didesain untuk menjadi sakit gitu. Orang yang kalau emang data sakit itu harus ada data free. Soalnya kalau dari data yang kita terima, ya kan, kalau emang yang masker kayak gini tuh, kalau kita pakai 2 hari ya pasti sakit beli, karena masker kayak gini tuh maksimal dipakai 8 jam, terus kita buang. Kalau masker kain itu dipakai sekitar dari pagi sampai sore, terus dicuci kembali lagi gitu. Emang kalau kita pakai selama masker yang sama 1 bulan ya pasti sakit beli. Cuman yang dari sini kita bilang adalah emang penggunaan masker ini dari apa? Flu Spanyol pertama kali dari 100 tahun lalu. Flu Spanyol menyerang seluruh dunia, di Jawa pun sampai kena. Pada waktu itu ternyata protokolnya adalah menjauhi kerumunan. Dari dulu menjauhi kerumunan, menggunakan masker. Pada waktu itu masker yang biasa, masker kain malah ya, terus sama cuci tangan. Jadi cuci tangan itu sebenarnya sudah ditemukan dari zaman tahun 1000 dari berapa itu, sebelum WHO lahir malah. WHO lahir kan perang dunia kan. Perang dunia. Jadi kalau kita bantah Flu Spanyol itu bukti bahwa kita emang efektif. Itu untuk data yang masker nih. Terus untuk yang pasien psikologis, di sini ada nggak terapi psikologis? Ada. Nah, kita terangkan. Dokter menambah. Yang masalah masker belum beres ini. Apa? Ini dia masker. Oh, masker belum beres. Kita mau tanya ini. Memang pengguna. Saya cuma herannya sih masalah masker ini, kenapa media tidak, kenapa seperti ada apa sih gininya tuh apa? Kenapa ketika ada dokter hasil penelitian yang mengeluarkan masker bisa memperparah orang yang tidak sakit jadi sakit, dan itu nggak ada risetnya. Kenapa tidak ada media di Indonesia yang mengangkat itu? Jadi biarkan masyarakat yang menilai sendiri. Dan yang kedua, korban itu jauh lebih tinggi. Jadi jauh lebih banyak jumlah korbannya daripada COVID kan. Dan itu jelas-jelas 100% terbukti airborne. Kenapa adanya TBC? Kenapa pemerintah tidak memaksa orang-orang untuk memakai masker? Kenapa baru sekarang ini setelah COVID? Sementara yang jauh lebih berbahaya jelas-jelas TBC yang fatalitinya ya.
Kalau COVID Iya. fatality COVID 9 berapa ya, di bawah 1% lah fatality COVID untuk orang yang normal ya, untuk orang yang lansia dan sakit. Ini TBC ini bisa membunuh orang persentase tinggi. Kenapa nggak dari dulu pemerintah memakai masker? Kenapa baru sekarang gitu? Oke, kita ini jawab nih. Jadi di zaman dulu, Mycobacterium tuberculosis itu kan penyebaran lewat airborne. Tetapi kan dia ukurannya kan lebih gede daripada virus COVID. Virus COVID itu ukurannya 0,12 mikron. Nah, pada waktu itu TBC sudah ditemukan dan akhirnya ditemukan vaksinnya BCG. Untuk memproteksinya dalam penelitian yang sudah dirilis oleh jurnal, itu memang ternyata maskernya lebih bagus untuk dipakai orang yang sakit. Satu. Dan di TBC itu protokol yang paling penting adalah tidak boleh mencampur peralatan makan dengan yang lain. Dari dulu TBC memang sering beli. Saya soalnya korban TBC, 8-6 bulan pengobatan gagal, 2 bulan pengobatan saya berhasil. Jadi saya survival TBC dan saya mengalami hal itu. Nah, jadi TBC kenapa dianggap nggak serem itu? Karena media tidak meluap TBC. Emang itu yang meluap TBC rata-rata jurnal kesehatan dan orang-orang Dinkes gitu loh. Jadi kalau saya bilang ada satu yang saya setuju dari BRI adalah emang media tidak menyoroti TBC dari dulu. Tapi kami kalau para dokter selalu kalau di puskesmas selalu ada namanya poli TBC. Poli TBC itu selalu diobati dan obatnya generik ditanggung BPJS dan gratis kalau misalkan dia apa-apain itu materi kita dari kuliah. Nah itu yang pertama Bli. Jadi kita emang edukasi dari untuk TBC. Cuman kalau media saya setuju sama Bli. Emang media itu tidak memframe TBC seperti COVID. Emang itu pertanyaannya bagi kami juga. Karena airborne disease dia itu. Nah kalau COVID itu baru. Nah tiba-tiba ada hal baru dan sesuatu yang kontroversial dan baru itu mengundang traffic Bli. Jadi saya kemarin kan analisa kenapa kok media itu selalu nge-framing COVID mati gitu. Satu, dia baru, jadi dia ngebuat kepanikan di seluruh negara. Dia nggak punya potensi yang dasar, makanya kebijakan WHO berubah-ubah. Dan gugus tugas pun itu mengikuti. Nggak, dari mengikuti WHO itu pun dimodifikasi dengan staf ahli. Soalnya kalau dari WHO kebijakan pertama apa? Lockdown. Tapi kan pemerintah Indonesia nggak mau. Jadi dari sini udah tahu bahwa Indonesia pun adaptasi. Bukan kita nggak peduli. Jadi pemerintah ini pun kebijakan pertama WHO itu kalau ada memutus rantai infeksi tutup. Iya kan. Tapi karena di Indonesia itu banyak penduduknya dan banyak pekerja informal kayak yang Bli tadi bilang banyak orang cari makan. Akhirnya Pak Jokowi memutuskan adaptasi. Iya adaptasi dengan faktor ekonomi. Iya. Jadi saya setuju emang media yang membeda-bedakan kenapa kok COVID diangkat terus. Nah kami pun media nggak pernah ngangkat. Kami sepakat kampanye itu. Nah terus untuk yang nakes kita ini tidak pernah mengeluh Bri. Jadi kami nggak tahu kalau ada yang kemarin di jalan-jalan itu ya, yang pakai hazmat di jalanan itu bukan kami, bukan nakes itu framing itu Bri. Itu mau nanya itu sebenarnya dari mana itu orang-orang yang di jalan raya pakai ADT itu mereka dapat ADT? Soalnya kami ini terlalu sibuk dapat. Jadi gini, ini kalau Bli mau tahu langsung nih, ini kan kita curhat di silaturahmi ya. Kita di sini kan argumen. Jadi kemarin sempat nyebar ada kayak seolah-olah tenaga medis menyerah dan seolah-olah ada orang di jalanan teriak. Nah, hashtag Indonesia terserah itu bukan kami menyerah Bli, salah sambung Bli. Kita tuh terserah ini orang yang pertama kali itu teman-teman saya. Terserah di sini tuh maksudnya kami yang penting berbuat baik. Kami berbuat baik. Respon dari masyarakat terserah, kebijakan dari negara terserah karena di sini itu adalah ada miskoordinasi antara pemimpin kan Pak Jokowi bilang tetapi di bawahnya nggak sesuai dan, iya kan tapi kan itu bukan tugas kami sebagai nakes. Nah tugas kami adalah sesuai dengan SOP kami menolong orang di rumah sakit dan edukasi. Nah terserahnya adalah ya wes tanggapanmu mau gimana, kami nggak nyerah. Nah kedua untuk orang di jalan-jalan yang teriak-teriak nakes itu bukan kami Bli. Soalnya apa? Jadi itu kenapa? Itu dokter Tirta itu nggak tahu itu siapa itu orang. Nggak tahu. Soalnya kami ada SOP kalau sampai memakai hazmat di luar wisma atlet digorok Bli sama dia Bli. Tuh. Komandan itu Bli. Nah itu Bli. Nah tuh Bli. Kalau dia ini beliau ini tuh yang berjuang dari pertama kali COVID masuk di Indonesia. Jadi beliau akan cocok kalau ngomong soal kapan COVID masuk gitu. Dan seatnya pun beliau yang hafal. Jadi di Wisma Atlet pun ada psikolog, ada wifi, ada makanan. Jadi saya setuju. Kalau sampai ada pasien mau bunuh diri, berarti di sini ada dia takut banget. Support psikologi yang diusulkan, saya setuju juga. Karena emang itu sudah dilakukan. Cuma tidak di blow up.
emang jarang yang Semoga, ngomong. semoga dokter-dokter ini juga, dokter kan punya power juga tuh untuk ketika diwawancarai media, ketika dia Iya. ketika mungkin bisa di blog media-media, tolong dong wawancarai baik Setuju, Bli. psikiater itu Iya. psikiater itu lebih banyak pantun agar bisa tuh menyemangati rakyat jika penyakit ini tidak seperti yang diberitakan gitu. Nah, Saya- itu saya setuju. Jadi Kita setuju. di sini itu adalah saya herannya kan kemarin di statement terkesannya Bli jengkel sama tenaga medis. Nah, saya herannya kan saya sama Bli baik-baik aja. Follower pada mention. Soalnya gini Bli, kami itu tidak pernah jengkel sama rakyat. Kami selalu bilang terserah rakyat. Kenapa? Karena kan kebijakan diatur oleh pusat. Jadi dan kalau ada yang bentur-benturin itu bukan kami, karena kami itu udah terlalu sibuk untuk posting kegiatan kami, kan wajib tuh. Terus mau pakai hazmat, terus habis itu ngurusin pasien gitu-gitu. Buat pasien betah. Kita membuat pasien, kita tuh fokusnya membuat pasien betah, soalnya stres di sini kan. Nah, makanya kalau ada agenda-agenda yang mengatakan bahwa kami melawan rakyat, saya nggak setuju. Kalau saya mau lawan rakyat, Bi, kami mau lawan rakyat, dari kemarin kami udah mogok. Kami kan nggak mogok. Kami tidak akan datang ke sini. Kami nggak akan datang ke sini. Dan soal gaji, Bli, coba ditanyakan. Ini dari pertama curhat ya. Nah, ya. Coba, kita ini, Biar semua bisa mendengar. kita Gimana sekarang gaji? Oke, untuk persoalan gaji, kami di sini suka relawan. Kami relawan ke sini, Mas Bro. Kami datang hampir dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dokter-dokternya itu sampai minggu ini itu ada sekitar 168 orang yang bergabung di sini, berjuang di sini untuk bagaimana caranya kami bisa memutus mata rantai COVID ini. Dan kami sama sekali datang ke sini tidak menanyakan gaji, dokter. Tidak menanyakan gaji. Kami tidak menanyakan gaji. Jadi kalau ada isu yang pertama kali mengatakan bahwa dokter ke sini Untuk cari duit salah. itu salah. Karena kita pun nggak mikir gaji. Kami ke sini tiket sendiri. Satu. Itu yang pertama, kami harus meninggalkan pekerjaan di utama kami di Padahal daerah gaji utama masing-masing. sudah lumayan. Padahal gaji yang di tempat kami kerja sebelumnya. Tiga. Akan kami masuk begini, kami gak bergabung di sini di Wisma Atlet ingin menyampaikan bahwa kami punya tanggung jawab kemanusiaan untuk memutus mata rantai ini. Gitu, Bli. Jadi kalau ada isu, Bli, yang kita bayaran itu udah hoax. Itu tidak ada hoax Nggak sama ada. sekali. Kita nggak pernah. Tidak pernah kami ke Kalau sini itu. kita diagnosa COVID, kita nggak Jadi- pernah bayar. Jadi misalkan ada isu. jadi, Kalau kenapa? Anda berdua bilang dokter-dokter tidak ada yang digaji, tidak ada yang mendapat insentif ketika Insentifnya pun ada, tapi besarannya Insentifnya ada, pemerintah akan siapkan untuk insentif, tapi Tapi belum keluar. belum keluar. Maka itu kita belum keluar dan kita menghargai karena mereka lagi emang fokus di usahanya rakyat. Konteks yang dipertanyakan oleh rakyat kebanyakan kan dokter-dokter terkesan anggap masyarakat bodoh, terkesan menyerah karena hashtag Indonesia menyerah. Jadi persepsi orang kan beda-beda. Apalagi sekarang semua orang sedang dalam keadaan terdesak kan ketika mereka membaca hashtag Indonesia menyerah. Ya, Bli, kita nggak pernah bodoh masyarakat, Bli. nggak pernah. Kita itu nggak pernah bodoh-bodohin masyarakat. Ini skena dan narasi yang menurut kami Sesat. Jadi gini bro, kami nggak pernah menyerah, akan tetapi kami selalu mengajak masyarakat untuk bekerja sama. Biarkan kami berjuang di rumah sakit, akan tetapi masyarakat di luar itu patuh akan himbauan yang telah dianjurkan oleh negara. Kalau kemarin ternyata gimana? Mungkin ada baiknya tagar Indonesia terserah itu ya dilupain aja gitu loh. Oh sudah. Sekarang ini Kita udah ganti, Bli. Sekarang Indonesia bangkit. Sesuai, karena kan kemarin mispersepsi. Jadi ketika Indonesia terserah, lo kok jadi menyerah kayak gini di Grimopinya? Saya nggak pernah. Indonesia terserah itu bagi rakyat. Saya coba secara psikologi saya memposisikan diri saya sebagai rakyat menengah ke bawah gitu ya. Ketika melihat hashtag Indonesia terserah itu yang ada di kepala mereka kebanyakan adalah dokter-dokter ini kok pada ngambek gitu loh. Oh, Nggak ada bro. Nggak ada, Bli. Nggak ada, bro. Demi Allah nggak ada. Demi Allah nggak ada. Demi Allah nggak ada. Demi jiwa negara nggak ada. Kami nggak ada. Kita negara nggak ada. Itu tahu isu. Makanya kami di sini Wisma Atlet itu meluruskan. Kita buat hashtag baru. Kemarin kan saya upload tuh, Bli. Itu adalah Indonesia bangkit. Ini gara-gara Sekarang lagi di Wisma. Sekarang Iya, lagi di di Wisma Atlet kan kalian? di tower 2 di green zone, jadi aman, Bli. Nah, terus ini kalau soal ini, Bli, Bli mungkin penasaran ya. Mungkin teman-teman di Indonesia, saya menggunakan Bli kalau boleh. Teman-teman di Indonesia tuh banyak yang belum tahu perjalanan COVID. Nah, ini langsung Bli dari Natuna. Gimana? Sorry, saya baru dapat informasi dari seorang perawat di Wisma Atlet
saya nggak akan bilang namanya. Saya bisa jamin dia memang di Wisma Atlet. Saya tanya, maaf, pertanyaan saya adalah, apakah di sana ada gaji untuk relawan dan dokter di sana? Lalu dijawab sama dia, di sini makan dan gaji terjamin. Ada nominalnya per bulan. Dijawab sama dia, saya kemarin dapat insentif 7,5 juta per bulan. Terus dia jawab lagi, iya beli per bulan, untuk dokter beda beli insentifnya. Makan di sini ditanggung. Banyak donatur yang juga memberi sumbangan makanan dan lain-lain. Tapi di Wisma Atlet ini kondisi pasiennya tidak seserangan di media. Jadi ini beneran perawat. Nanti saya bisa DM dokter Tirta tentang kevalidan informasi. Jadi itu juga membantah kalian jika tidak ada yang digaji para relawan gitu. Itu buktinya ada kalau nggak dicair. Insentif itu emang digaji, tapi emang belum cair. Jadi belum cair ya, Udah. Belum. Intinya jadi gini Bli, yang perlu diluruskan. Nanti mungkin yang ngomong akan komentar. Ya, kita kan mencoba menyimak. Jadi glorifikasi atau romantisasi perjuangan nakes sekarang memang patut diapresiasi. Perjuangan nakes sekarang patut diapresiasi, tapi jangan sampai menjadi sebuah glorifikasi atau romantisasi berlebihan. Jadi jangan sampai rakyat yang seharusnya juga harus survive, harus cari makan, jangan sampai mereka tuh seperti dimarah-marahi, dibodoh-bodohi, dibilang enggak. Jadi ini Bli, untuk Wisma Atlet, ya ini kita luruskan. Semua begini, karena konsepsi yang ada di masyarakat adalah dokter itu dapat gaji, dan memang seperti yang dikatakan oleh tadi. Ini yang salah paham. Jadi orang kita kenapa ketika mereka kalau di Wisma Atlet itu emang insentif. Itu bukan gaji tapi insentif. Jadi bukan gaji. Orang yang kita itu nyebutnya sama-sama uang. Intinya sama-sama uang. Gimana? Karena rakyat duduk di rumah aja. Intinya kalian relawan dan dokter dapat uang, dan sementara rakyat ketika disuruh di rumah aja belum tentu ada yang jamin gitu. Itu permasalahan saya. Jadi gimana caranya agar suasana ini menjadi cair, agar dokter-dokter ini juga dokter dan relawan juga sama-sama mengerti lah gitu. Rakyat juga perlu survive, rakyat juga harus keluar. Jadi kalau memang masalahnya soal duit nih, jadi gini, semua orang yang daftar Wisma Atlet itu adalah satu, dapat insentif pengganti karena dia meninggalkan pekerjaannya. Ya, karena meninggalkan pekerjaannya kita dapat insentif, dan pencairannya bertahap sesuai kondisi. Kedua adalah mereka juga mendapatkan makan, terus juga bantuan donatur, itu benar. Dan ketiga, keempat, dia juga mendapatkan tiket pesawat yang kemarin tadi dibayar sendiri, itu akhirnya diganti sama Iluni. Ya, bahkan dari ketua ya berarti cuma sebenarnya orang-orang yang kehilangan pekerjaan bisa menjadi relawan sekarang sebenarnya. Justru kan ada daftar. Relawan ada pembukanya, Bli. Jadi relawan itu kan kalau nggak salah di gugus tugas BNPB kan daftar 25.000 orang. Jadi relawan tersebut di situ, kita disebut rela itu karena kita mendapatkan insentif. Jadi kalau gaji sama insentif agak beda. Kalau gaji itu kan kita dapat per bulan, luruskan di sini. Kalau insentif kita itu misalkan saya dapat berapa, 10 juta, nah kita bisa ngasih berapa. Nah itu cairnya berdasarkan kebijakan dari Wisma Atlet tersebut. Nah kita kalau misal pesawat, jadi itu kita nggak pernah bodohi masyarakat. Itu dari itu jadi payah mereka. Intinya gini, jadi saya ingat dulu 2002 saya jadi relawan di rumah sakit Sanglah selama 1 bulan, minain mayat, itu minain tangan, minain kepala. Itu saya nggak dapat apa, makan beli sendiri, nggak dapat apapun, nggak dapat itu. Jadi beda itu relawan yang jadi relawan mana yang kedua ya, kalau dari kami emang kalau ini kan resmi Bli. Jadi kan kita di sini kan bertaruh nyawa ya Bli. Kalau misalkan kita bertaruh nyawa, otomatis yang di lapangan juga bertaruh nyawa. Jadi kalau membenturkan nakes sama rakyat itu nggak sinkron soalnya. Kalau kita di sini ini nggak sinkron. Masuk. Kenapa? Masalahnya begini. Konteks bertaruh nyawa ini ya. Menurut saya konteks bertaruh nyawa ini kadang-kadang sedikit terlalu diromantisasi, terlalu didramatisir. Fakta banyak Gojek, salah satu ojol ya, mereka punya risiko kematian yang tinggi juga di jalan, kan tabrak bisa segala macam. Lalu polisi, tentara, kan risiko nyawanya juga ada gitu. Jadi gimana ini Bri, kalau emang langsung penting langsung ngomong Bri sama dia tentaranya. Udah Bri, langsung ngomong aja Bri, langsung ngomong. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Malam. Balik. Kengen kabari. Iya, Becik.
Oke Pak, ini Pak Tentara saya mau tanya ini. Bapak sekarang kan kemarin di mana di timur ya? Di timur ada relawan ditembak di mana Pak? Natuna. Yang Apa? Itu kemarin ada relawan ditembak katanya. Kita sempat ngepost berita itu. Relawan apa? Relawan COVID, ada yang ditembak sama kelompok bersenjata gitu. Dokter Tirta sempat ngepost yang lalu di Instagramnya. Kok ngaring situ. Bahas Wisma Atlet ngapain relawan tembak? Ya kan kita sedang membahas risiko pekerjaan, Pak. Kita sedang membahas risiko pekerjaan. Jadi semua risiko kematian dalam ojek semua. Risiko ya pilot, supir bus, supir truk. Iya. Jadi semua kerja dari situ. Relawan yang meninggal di mana di Timur ya, bisa dijelaskan. Bapak kita Bayar cek enggak. Jadi biar Pak Tentara aja. Resiko semua kerjaan ada resiko. Tentara ya otomatis resiko mati. Kita masuk tanda tangan mati. Termasuk di sini sama. Di sini saya mengendali lapangan di rumah sakit darurat COVID-19. Jadi semua medis, para medis, ya. Saya dokter juga, Bli. Saya tentara, dokter. Ya. sama seperti Pak Terawan. Ya. Terus kemudian pengalaman saya mulai Pulau Natuna, pertama kali ketemu orang itu yang dari Wuhan, kemudian dari Pulau Sebaru, APK itu yang mayoritas teman-teman Bali semua itu. APK yang dari World Dream maupun Diamond Princess, teman-teman saya semua. Di Bali saya sudah tambah teman ratusan orang itu. Kemarin di Pulau Sebaru. Ya, terus nggak ada masalah sampai sekarang mayoritas yang dirawat di sini ABK juga mayoritas Bali, teman-teman Bali semua. Dan semua jadi teman saya. Nah, semua udah pulang, sudah sehat negatif, sudah di kampungnya masing-masing. Ya berkat kita di sini. Ya. Tadi saya sempat ketemu sama beberapa mereka. Ya, so ngomong aja, kenal Letkol Arifin nggak yang dirawat di Wisma Atlet. Ya, di Wisma Atlet, di Sebaru, Pulau Sebaru, nggak ada yang nggak kenal saya. Dan menjadi teman. Saya kalau ke Bali semua sudah, semua sudah mau jemput itu, 100 orang. Berapa? Berapa, Bli? Di Wisma Atlet. Suaranya putus, Pak. Ya, gimana? Apa yang ditanyakan? Ya, seperti yang Di sini kerjanya jelas. Kerjanya kita jelas. Di sini organisasinya gugus tugas ya. Saya mau bicara sama Dokter Tirta aja Pak ya. Saya lebih konteksnya lebih nyambung sama Dokter Tirta aja. Ya enggak ini. Tapi nyembol parah soalnya. Saya dokter juga kok. Saya malah justru Dokter Tirta bukan pengendali rumah sakit sini. Kalau tanya masalah rumah sakit Wisma Atlet, COVID-19, semua pasien-pasien yang ada di sini, tanya saya. Saya udah 4 bulan. 4 bulan. Bapak gaji, masalah gaji. Beli, masalah gaji gini. Tak terangkan masalah gaji. Ya. Saya ini tentara gajinya cuma 7 juta, Beli. 7 juta. Ya. Saya dinas di sini meninggalkan praktek sebulan saya dapat 100 juta. Ya. Ya, saya ortodontis. Saya praktek ya. Artinya itu saya kesampingkan karena untuk negara dan rakyat kita, ya, untuk menyembuhkan mereka. Itu namanya tentara, itu kepentingan rakyat di atas segalanya. Nah itu bro. Jadi jangan berbicara masalah insentif apa tadi itu. Sampai sekarang ini, sampai detik ini, saya belum menerima yang namanya insentif itu, dan saya tidak pernah mengharap. Ya, jadi yang di sini relawan di sini semua saya kendalikan. Kalau masalah makan cukup, tapi kalau masalah insentif, ya hanya Tuhan yang tahu. Kalau dikasih kita terima, enggak ya tidak masalah. Itu beli tentara kita merah putih beli. Kalau saya untuk rakyat, kehadiran tentara nih untuk rakyat. Saya tidak ketemu keluarga 4 bulan, tidak masalah beli. Nah, apa yang lagi ditanyakan? Gaji nggak jelas, sudah nggak ada gaji. Gaji ya gaji tentara. Ya, ini tadi konteksnya relawan sama dokter, kok Bapak jadi ikut-ikutan marah? Ya tadi masalah gaji, ya tadi ngomong-ngomong masalah gaji tadi, insentif. Orang juga
sekarang ini semua bahasanya begini loh Pak. Rakyat setelah menengah ke bawah itu, mereka tuh ketika mereka mencoba survive, mereka berjuang, mereka tuh nggak dapat jaminan pensiun. Beda sama Bapak. Jadi jangan rakyat harus didengarkan aspirasi mereka tuh hanya mencoba bertahan hidup. Kalau relawan di sini semua kita dikendalikan oleh kita juga, karena di sini main body-nya adalah operasi militer selain perang. Untuk kemanusiaan main body-nya ada tentara di sini. Organisasinya gugus tugas, ya Panglima Kodam ini sebagai Kogas Kapatnya kalau tahu beli. Jadi ini organisasinya jelas di sini. Jadi bukan ecek-ecek, ya. Jadi di sini kita kerjanya jelas, ya. Semua clear dan tidak ada masalah. Ya teman-teman beli, coba tanya saja. Nanti tak kasih kontaknya lah. Semua teman beli nanti tak kasih. No, ada grupnya saya, WA. Alumni Wisma Atlet, alumni Pulau Sebaru, saya masih ada ratusan orang Bali. Kalau yang mau ketemu beli untuk menyampaikan pengalaman mereka, bagaimana dan dirawat di sini, ya itu nanti sampaikan ke mereka. Saya tak suruh nemui beli rumahnya mana, tak suruh ngadep ke beli nanti. Pasien yang sembuh membantu. Pasien yang sembuh, yang negatif, bahkan beli tahu nggak? Mereka punya perkumpulan mensupport kita kemarin itu, ngirim APD, ngirim donasi dari orang-orang Bali di Pulau Sebaru itu. Bali, kain orang-orangnya CS sama saya, ya orang-orangnya mudah dikendalikan. Itu beli. Jadi mereka puas. Ya. Masyarakat. Dan masyarakat juga. Kami nggak pernah Ya, kita nggak pernah lah beli. Kalau di sini kita tugas itu ikhlas. Jadi semua bahkan kiri pun ya, orang yang jalan kaki ke sini pun kita layani dengan baik. Jadi mau jalan kaki, mau naik motor, mau naik Mercedes, semua kita perlakukan sama di sini. Ya. Ini sudah di luar konteks nih Pak. Maaf saya potong. Ya, apa sekarang kontaknya apa? Oke, apa? Ini dialog saya sama Pak Tentara berarti ini. Ya nggak apa-apa. Kita kan teman, rakyat itu teman saya, nggak ada masalah beli. Kita ngomong santai aja. Oke beli. Ya, yang tentang itu kan banyak tuh rakyat-rakyat yang ngadu ke saya. Ketika mereka mereka punya keluarga atau relasi, mereka sakitnya itu belum tentu COVID itu. Lalu mereka masuk rumah sakitnya itu memperlakukan SOP COVID. Lalu akhirnya dites ternyata negatif karena misalnya contohnya nih, ini ada beberapa contohnya bapaknya dia sakit jantung tapi dites COVID, jadi harus tunggu berapa minggu untuk hasil tesnya keluar. Selama nunggu hasil tesnya itu sakit jantungnya itu tidak ditangani sama rumah sakitnya. Lalu semua biaya dari pengobatan segala macam sampai penguburan itu ditanggung sama keluarganya, keluarga bapak yang meninggal ini. Seharusnya kan itu ditanggung oleh negara. Jadi kasus-kasus kayak gini sebenarnya, dan ini bukan cuma 1-2, banyak banget yang terjadi di Indonesia di lapangan ya, terjadi seperti itu. Mungkin Bapak Tentara bisa menjelaskan. Itu di mana beli? Kejadiannya di mana? Kalau di Wisma Atlet nggak ada seperti itu. Jadi di Jakarta ada laporan. Di mana di Bali ada, tapi di Bali nggak sampai meninggal. Cuman terus daerah lain saya nggak akan bongkar karena mereka bilang ke saya tolong jangan bongkar identitas kami karena mereka takut gitu, takut dipelintir oleh media segala macam. Cuman sekarang kan media bagus kan dipelintir gitu Pak. Aslinya gini beli. Kalau pemerintah yang berhubungan dengan COVID-19, yang khusus dengan COVID-19, itu memang semua dibiayai oleh negara beli. Jadi termasuk di Wisma Atlet ataupun di rumah sakit umum daerah, ya itu dibiayai oleh negara. Kemudian harusnya sampai penguburannya, ya, semua itu dibiayai oleh negara. Nggak ada masalah itu, artinya ambulan diantar, kemudian sampai penguburan itu dibiayai oleh negara sampai penguburan pun. Tetapi kalau memang mungkin ya ada yang mungkin laporan itu kan laporan harus jelas. Laporan itu harus jelas siapa, terus kemudian bisa ditindaklanjuti. Kalau memang ada rumah sakit yang melantarkan, artinya ke pasien yang meninggal kemudian mereka tidak difasilitasi, ya itu ya rumah sakitnya termasuk salah kan gitu. Karena memang ya COVID-19 ini memang karena ini pandemi ya, jadi negara ini sudah mengeluarkan ya uang banyak lah untuk rakyat, dan itu adalah gratis sama dengan sisi ini. Mereka datang hanya modal KTP. Ya. Jadi jika saya masih terus harus dialog sama Pak Tentara, saya akan ngekat aja. Karena tujuan saya ini dialog sama Dokter Tirta.
Tapi sepertinya data data kurang bisa mengimbangi jawaban-jawaban saya yang dari backing. Oke lah. Oh ya enggak. Bukan, Bli. Bukan enggak gimana soalnya tadi kan urusan gaji. Kalau gaji Ya, kalau sih. bawa tentara. Nah, kalau bawa gaji itu bukan kompetensi dari saya, Bli. Itu kompetensi komando lapangan. Nanti saya disekak, Bli. Soalnya saya nggak dapet. Kalau kan relawan. Kalau yang ngajuin resmi, yang itu nggak ngegas, Bli. Jadi Letkol Arifin tuh emang logatnya seperti itu, Bli. Jadi mohon maaf ya. Jadi kalau ini saya klarifikasi. Iya, saya klarifikasi bentar. Kalau saya klarifikasi, kalau berkaitan dengan gaji atau insentif, itu saya langsung melemparkan ke komando lapangan yang emang mengendalikan semuanya. Tahu semua. Jadi kalau insentif dan kawan-kawan itu udah ada kebijakan dari atasan-atasan. Untuk pencairan ya yang tahu atasan-atasan. Kita mah yang penting kerja doang, bener nggak dong? Nah, kalau soal relawan yang lain, kayak relawan dari OKP, relawan saya kayak saya gini, saya sih udah ikhlas-ikhlas saja. Kita menghimbau untuk bekerja sama. Jadi kita di sini tuh kita gesernya bukan insentif. Jadi gini, kita di sini tuh kecewa. Kecewanya adalah kenapa kok dibenturin orang-orang yang nggak dapat uang di jalanan sama kita. Nah, kita di sini tuh nggak masalah soal uang gitu loh. Jadi kenapa kok yang di jalanan ojol-ojol kayak seolah-olah bilang dokter dapat gaji, resikonya sama. Kenapa kok kami di rumah aja, kami nggak dapat gaji, kami pengen keadilan loh. Kami nggak pernah ngangkat soal uang dari kemarin. Saya bingung isu itu keluar dari mana. Makanya di sini kita luruskan. Luruskannya adalah satu, tidak ada disebut insentif dan gaji berbeda. Nah, insentif itu khusus Wisma Atlet diatur oleh kementerian-kementerian yang ini kan banyak kementerian ya Wisma Atlet. Ada Kemenkes, ada PMK, terus banyak banget nih. Dan itu untuk penggajian urusan mereka, satu. Kedua, relawan lain kayak saya ikhlas. Bodoh amat saya dikasih apa enggak, karena saya gugus tugas relawan. Kalau mereka kan banyak banget. Nah, untuk soal penggajian yang tahu ya Pak Arifin dan atasan. Cuman kecewanya kita adalah stop media membandingkan kami dengan rakyat. Beda itu soalnya. Kita tidak pernah ngangkat sedikit pun. Nah, itu Bli Jerry. Bro, malam ini kan itu. Jadi bagaimana? Iya, geser aja. Di sini itu selalu sesuai SOP, terus edukasi masyarakat. Kita nggak pernah menggerakkan yang namanya menyerah, nggak pernah sama sekali. Kita nggak pernah menolak pasien. Kita juga selalu pantang pulang sebelum kita tuh pantang pulang sebelum corona tumbang. Terus pasien selalu disupport psikolog. Ada hiburan Bli. Jadi di sini ada hiburan outbound itu untuk relawan. Terus disupport banyak orang. Insentifnya ada kebijakan. Ya, jadi ini tuh gold standar. Nah, kita geser ke yang lain, kebijakan masker tadi udah. Terus yang yang isu-isu yang di tengah jalan-jalanan yang demo nggak pernah itu dokter demo nggak pernah itu dokter demo Berarti itu apa? Pihak yang itu berarti pihak yang mencoba mericukan situasi bagi ya orang yang pakai pakaian ADP di jalan itu berarti itu dari pihak ketiga. Nggak ada. Jadi kalau ada orang yang pakai APD di jalan, semua orang bisa pakai APD Bli. Soalnya sekarang semua orang jual APD. Murah Bli APD. Berarti bisa dibilang itu mereka provokator lah gitu ya. Betul, ini Bli yang harusnya ya protokol kesehatan itu tidak boleh mengizinkan pakai APD di luar selain rumah sakit dan vaskes. Red zone nggak boleh. Jadi kalau ada orang pakai APD ke pasar, pakai APD ke jalanan, itu salah dia. Nggak boleh. Itu jelas provokator. Karena apa? Orang Wisma Atlet itu tidak kepikiran untuk ke arah itu. Kita tuh intinya adalah kalau bisa tower-tower itu kosong. Kalau bisa, sehingga kalau tower kosong kita cepat pulang. Nah, masalahnya towernya kan nambah dan kita ini nggak seseram. Jadi kalau kemarin ada narasi netizen ya, ada netizen yang mengatakan menghina-hina Wisma Atlet ataupun ada netizen yang mengatakan Wisma Atlet bla bla bla, itu nggak benar. Tolong tanyakan ke kami karena info-info yang beredar di masyarakat itu rata-rata salah fatal soal pandangan kami. Ini tuh tempat paling nyaman lah, kayak ya atlet-atlet bisa ditanyakan. Jadi setuju ya Bli, narasinya kita setuju bahwa kita emang dibenturkan. Naskes di sini tidak pernah sama sekali menyerah, membodoh-bodohkan masyarakat. Itu nggak boleh Bli, melanggar sumpah. Pasien harus kita sumpah pertama, pasien harus kita layani dengan sepenuh hati. Dan jujur Bli, kita itu
soal kebijakan pemerintah kayak A, B, C, D, E, Z itu kita ngikut gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang PSBB ngumpul, itu nggak mungkin dokter yang bubarin nih, nggak boleh. Kayak itu bukan ranah kami. Bukan ranah kita tuh 4. Ada namanya promosi. Pertanyaan terakhir untuk Dr. Tirta. Orang becaan Bali. Kenapa? Ya. Gimana, Bli? Bisa. Oke. Iya, saya dengar. Bagaimana pendapat Dr. Tirta pribadi tentang Ibu Siti Fadilah? Mantan. Ibu Titi apa? Ibu Siti Fadilah, Menkes. Oh, kalau Ibu itu Siti. Ebola. Itu kasus Ebola. jadi kalau Bu Siti jujur aja itu kan saya kan pada waktu terakhir Bu Siti itu saya masih kuliah. Ya kan, saya pada waktu Bu Siti itu kemarin itu saya masih kuliah. Tetapi ada satu hal yang saya sorotin, ya secara pribadi ya, kita itu punya lembaga namanya Eijkman Institute, betul kan Pak? Dan kita tuh Indonesia punya lab-lab yang luar biasa bagus. Setiap kampus tuh punya lab mantap-mantap Indonesia. Jadi kalau apakah Indonesia bisa buat vaksin? Kita tuh punya lab mantap. Cuman media tuh tidak datang ke lab biomol. Jadi vaksin itu dikembangkan oleh sebuah laboratorium bernama Laboratorium Biologi Molekuler. Nah itu salah satunya Eijkman Institute. Dan Indonesia bisa Pak. Makanya Eijkman ini butuh support dari kita. Tapi butuh waktu, butuh support. Karena duitnya mahal banget emang. Cuman ya itu media itu ya yang angkat Eijkman itu sangat. Tirta setuju dengan solusi Bu Siti jika Indonesia harus bikin vaksin sendiri ya? Tidak boleh. Iya kalau bisa, soalnya kalau bisa ya buat sendiri gitu loh. Karena negara kan berdikari. Cuman kan buat vaksin tuh ada 3 kendala beli kalau saya bilang secara pribadi. Pertama adalah biaya. 1 biaya, kedua waktu, karena uji vaksin itu lama. Kenapa? Virus COVID itu seatnya banyak. Ya. Ada yang dari Cina, ada yang dari mana, dan harus dites satu-satu. Nah, ini nanti dites, setelah dapat penelitian, dicek di hewan, lolos ke hewan, dicek nanti ke manusia, namanya randomized control trial, RCT. Nah, setelah itu lolos, masukin jurnal, itu prosesnya 2 tahun. Dan kalaupun lolos, setelah anggap aja let's say bertahun-tahun, itu harus izin dulu beli. Setelah izin, boleh nggak kita ngejual di negara sendiri? Kalau boleh, baru kita produksi. Nah, kita 270 juta orang. Bayangin berapa lab yang dibutuhkan. Nah, makanya problemnya itu adalah sumber daya dan duit. Kalau emang ada orang-orang yang sanggup menyupport dan donasi Eijkman, nggak apa-apa. Ya, bagaimana kalau